kita akan berlanjutkan ke market berikutnya. Nah, market berikutnya ini adalah gold ya, atau emas. Untuk market emas sendiri kita lihat memang untuk ya tren lainnya kalau kita tarik sini ya, ini memang sudah terbreak ya di bagian ini ya. Tapi kalau dilihat secara monthly ya, dominasi kan memang candle hitam. Nah, satu candle keluar ya, candle yang di bulan Agustus ini ya, dia keluar dari apa, trend line itu. Nah, coba kita konfirmasikan lah ya untuk di weekly-nya. Nah, ini ya kita perbaikin lagi karena dia kan garis trend tadi berasal dari monthly ya. Oke, kita perhatikan nih sekarang ya. Kalau ini jelas up ya, bagian terkininya up ya. Nah, di sininya up, berarti untuk 4 minggu terakhir up ya, seperti itu. Nah, kira-kira kenaikan ini tertahan nggak? Tertahan oleh, ada rintangan nggak ya? Kalau dari sudut pandang trendline ada rintangan lagi nggak ya? Kita perhatikan di sini ya. Kok di sini dia terlalu curam ya? Kita lihat ya. Ini seperti ini ya. Kita lihat. Nah, dia kan kita tarik seperti ini ya, resisten trendline-nya. Break ya, break, kemudian masih lebih tinggi lagi. Nah, kita pasang lagi di sini ya. Ini dengan ini. Nah, betul ya. Ini tahanannya ya. Nah, kelihatan ya. Kalau yang ini dia berhasil terbreak. Ini dengan ini titik high dan high ini ya. Ternyata tadi saya curiga tahanannya di mana nih? Tahanan apa, resistennya ternyata di sini nih. Nah, dia sedang mengejar ya, candle sedang mengejar resisten trendline yang ini. Nah, ini kalau resisten trendline yang ini tertembus ya, gold ya, akan naik lagi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian daily ya, untuk daily-nya sendiri. Nah, ini ya, nah, sama kurang lebih ya di sini ya. Ini udah tertembus. Kalau tadi terlihat ya di weekly-nya, kemudian naik lagi tertembus. Nah, ini tertahan ya. Betul ya, tadi di weekly-nya saya udah bikin, ternyata tertahan di daily-nya. Nah, ini tahanannya. Artinya apa? Gold sedang berusaha mengejar level ini ya, 1804.9, 1805. Ya, jadi dia sedang berusaha kejar 1805, atau berikutnya di sini ya, dia sedang 1808 di sininya ya. Jadi 1805 dan 1808 ini adalah merupakan level resisten penting di time frame daily ya, bagi pergerakan kenaikan gold. Kalau dia berhasil menembus itu ya, gold akan naik lebih tinggi lagi dari sudut pandang trend line. Nah, lanjutkan lagi untuk ya yang lebih banyak lagi ya. Nah, ini kita melihat, nah ini channel ya, merah tembus ya. Kalau merah lebih tebal ya, berarti apa? Resisten trendline yang kuat ya, yang kuat ini tertembus. Nah, kemudian ada yang ungu nih ya. Nah, ungu ada tahan lagi nih di sini. Nah, ini tertembus, dia mencoba ke 1805, kemudian berlanjut lagi 1808 ya. Gold kemungkinan akan berpeluang lah ya, berpeluang besar untuk naik lebih tinggi lagi. Berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, ini dia di Fibo-nya. Sudah mau menembus ke 618 ya. 618 kan di sini ya. Ya, kalau 618-nya di 1802. Nah, kita tarik lagi ya. Set. Seperti ini. Nah, ini Fibo satunya ya. Nah, 0618 Fibo 100%-nya satunya di sini. Nah, berarti ini adalah targetnya, target jauhnya 1877 ya. Jadi kalau bagi para trader dan investor yang memegang gold, berharap ini akan naiknya seberapa sih, sejauh-jauhnya naik, sekuat-kuatnya kemana? Kalau kita lihat di Fibo-nya di 1877 itu ya. Nah, kemudian berlanjut kepada indikator ya. Kalau ada indikatornya sendiri ya, MACD-nya plus ya, MACD-nya plus di atas ini ya, dia berada di atas ini. Plus MACD-nya RSI-nya agak turun ya. Kemudian nah ini ya, stokastiknya mau cross ya, mau cross untuk
buy ya, stokastik. Nah, ATR sendiri juga saya lihat posisinya juga sideways cenderung turun. Nah, jadi harapannya gini, kalau dikatakan gold ini masih bisa naik atau ada peluang, masih ada peluang untuk itu monthly ya, untuk daily ya, untuk dailynya, untuk jangka pendeknya gold ini masih ada peluang untuk naik nggak ya? Kita lihat nih. Nah, ini betul ya, di bagian ini MACD posisi yang terakhir adalah plus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari ke belakang plus MACD-nya ya, di atas positif lah ya, dia di atas ini, di atas 0 ya. Kemudian RSI-nya dia up ya, tapi waspada seperti biasa, stokastik nih. Stokastik pengennya gold ini koreksi dulu. Nah, ini ATR juga diwaspadain ya. Semakin turun minat di gold berarti semakin mudah digoyangkan ya. Ini volatilitasnya menurun ya. Nah, artinya apa yang saya bisa simpulkan di sini? Saya menyimpulkan bahwa gold masih bisa naik ya. Masih bisa naik dengan dukungan tadi dari trendline dan Fibo ya, dan dari MACD dan kemudian dari RSI. Namun waspadai kalau terjadi koreksi kecil dulu ya. Jadi dia kan biasanya naik, tapi waspadai di tengah kenaikan itu ada penurunan sedikit-sedikit ya, penurunan sedikit-sedikit. Artinya apakah seorang trader atau investor dia akan melakukan posisi untuk mengantisipasi koreksi dengan posisi buy limit. Nah, bagi buy limit berarti kan harga turun dulu baru buy di bawah ya. Buy on correction dengan buy limit, atau dia trader yang agresif, dia akan melakukan buy stop ya, menembus resisten tersebut, resisten tadi saya sebutkan, dan memasang SL untuk mengantisipasi ya sinyal-sinyal penurunan sebentar dari gold, dari stokastik. Itu ya untuk gold.